Reinkarnasi Kaisar Iblis Abadi. Bab 571. Sebulan kemudian, Xiao Chen hampir pulih, tetapi melihat kondisi Ye Yufei dan Xiao Yingsui, dia terus mundur. Setengah tahun kemudian, Xiao Chen merasa sedikit bosan dan bangun lagi. Meskipun berlatih dalam pengasingan dapat meningkatkan kultivasi seseorang, ia tidak suka berlatih dalam pengasingan selamanya. Ia lebih suka memperluas pengetahuannya melalui pengalaman dan berlatih dalam kesulitan. Sebelum menjadi Kaisar Abadi, ia menjelajahi alam semesta, mengunjungi banyak planet dan dunia dengan peradaban kultivasi, dan menghadapi banyak hal berbahaya. Setelah berulang kali mengalami cobaan hampir mati, ia akhirnya mencapai prestasi yang tak tertandingi dan membanggakan, mendominasi alam abadi dan memimpin 10 Kaisar Abadi. Terlebih lagi, dia belum mengalami masa-masa sulit sekarang. Duduk menyendiri seperti orang bodoh selama setengah tahun sungguh menyiksa baginya. Kenapa tidak keluar dan melihat-lihat? Lagi pula mereka tidak akan bangun untuk sementara waktu. Xiao Chen melirik Ye Yufei dan Xiao Yingsui, lalu mengambil keputusan dalam hatinya. Pertama, rubah kecil itu butuh lebih dari sebulan untuk berubah menjadi 4 ekor, lalu lebih dari sebulan untuk menyempurnakan ramuannya, dan kemudian setengah tahun untuk mengasingkan diri. Totalnya, sudah 8 atau 9 bulan, dan aku tidak tahu seperti apa situasi di luar. Memikirkan hal ini, Xiao Chen mengeluarkan senjata ajaib dan menggambar lingkaran besar di sekitar kedua wanita itu lagi. Dengan berkah kekuatan abadi, roh jahat tidak akan menyerang. Lagi pula, tidak peduli jika ada orang luar yang masuk atau kedua wanita itu bangun dan meninggalkan lingkaran, dia dapat merasakannya pada saat pertama untuk memastikan tidak ada yang salah. Rubah kecil, kau mau pergi bersamaku atau tetap di sini? Xiao Chen tahu rubah kecil itu sudah bangun sejak lama. Mungkin ia baru tidur selama lebih dari 3 bulan. Mendengar ini, rubah kecil itu berkedip, merentangkan cakarnya dan melambai ke arah Xiao Chen, seolah mengucapkan selamat tinggal. Xiao Chen mengerti bahwa ia sangat menyukai tempat ini dan tidak berniat pergi bersamanya. Baiklah, kalau begitu kamu bantu jaga mereka. Jangan keluar sembarangan. Jika kamu menghadapi bahaya, segera bersembunyi di lingkaran ini. Mengerti? Perintah Xiao Chen. Ya. Si rubah kecil mengangguk tanda ia mengerti. Baiklah, kalau begitu aku pergi. Xiao Chen mengucapkan selamat tinggal kepada rubah kecil dan terbang meninggalkan surga. Setelah keluar dari ngarai, Xiao Chen pertama-tama terbang ke Sekte Kunlun. Pemimpin Sekte Kunlun, Xingzu bergegas menyambutnya, terkejut sekaligus gembira. Senior, Anda baru saja keluar dari pengasingan. Baiklah, kirim orang untuk menjaga area di sekitar Tanah Suci dan jangan biarkan siapapun mengganggunya. Jika ada keadaan darurat, hancurkan slip giok ini dan aku akan bergegas ke sana sesegera mungkin. Xiao Chen menyerahkan slip giok buatannya sendiri kepada Ren Xingzu. Ya, aku akan melakukannya. Janji Ren Xingzu. Setelah Xiao Chen memberikan instruksinya, dia bersiap untuk pergi. Namun tak lama kemudian, ia teringat lagi, berbalik dan bertanya, sekitar 3 tahun yang lalu, bukankah seekor rubah berekor 3 lari dari tempatmu? Ren Xingzu sedikit terkejut, lalu berkata, ya, ketiga rubah roh itu melarikan diri ke dunia luar. Kami meminta Sekte Bela Diri Kuno di dunia luar untuk menemukan mereka, tetapi sayangnya, Sekte Bela Diri Kuno itu hancur, dan kami kehilangan semua informasi. Apakah Kunlun memiliki rubah roh seperti ini? Xiao Chen bertanya dengan ragu. Tidak, rubah roh itu tidak lahir di Kunlun kita, melainkan datang dari dunia lain. Ren Xingzu menggelengkan kepalanya. Mendengar ini, Xiao Chen tiba-tiba menyadari, apakah mereka melarikan diri melalui dunia asing selama pemberontakan monster? Ya, Ren Xingzu mengangguk. Saat itu, binatang iblis menyerbu Kunlun dan terlibat dalam pertempuran sengit dengan keempat sekte Kunlun kita. Rubah roh, yang bercampur dengan binatang iblis, sama sekali tidak memiliki kekuatan serangan dan tampak sangat tidak pada tempatnya. Kemudian, ia ditangkap oleh seorang tetua sekte kita. Jadi begitu. Xiao Chen berpikir rubah kecil itu benar-benar bisa berlari. Ia berlari dari dunia kultivasi ke Kunlun, lalu dari Kunlun ke bumi. Rubah roh itu sekarang peliharaanku, jadi jangan coba-coba menginginkannya lagi. Sebagai gantinya, aku akan membantumu memecahkan bahaya tersembunyi di jalan menuju dunia lain. Awalnya, saat mengambil senjata ajaib itu, aku sudah berjanji untuk menyelesaikan kekacauan monster. Sekarang setelah aku menambahkan syarat sementara, aku yakin Ren Xingzu tidak akan berani mengatakan apapun. Seperti yang diharapkan, setelah mendengar ini, Ren Xingzu hanya berkata dengan gembira, terima kasih, senior. Faktanya, setelah kehancuran Sekte Tiandao, dia telah melupakan rencana mencari rubah berekor 3. Pertama, menurut ajaran leluhur Kunlun, pengikut Kunlun tidak diizinkan memasuki atau meninggalkan dunia luar, apalagi mencampuri urusan dunia luar. Kedua, rubah roh itu bukan milik Sekte Kunlun, jadi kehilangannya bukanlah kerugian besar. Sekarang Xiao Chen sudah berbicara,
dia tidak berani mempunyai pikiran jahat. Itu saja. Setelah Xiao Chen selesai berbicara, dia terbang meninggalkan Sekte Kunlun lagi. Duan Muqi tampaknya telah kembali ke sana untuk hidup menyendiri lagi, tetapi Xiao Chen tidak menyapanya dan langsung kembali ke dunia luar dari jalan surgawi. Di puncak Gunung Kunlun, kilatan cahaya muncul dan sesosok muncul dari udara tipis. Tidak diragukan lagi bahwa Xiao Chen lah yang keluar dari jalan surgawi. Tetapi begitu dia sampai di dunia luar, dia menyadari ada yang aneh, mengerutkan kening, dan bingung. Mengapa energi spiritual di luar begitu kaya, bahkan hampir lebih melimpah daripada energi spiritual di dalam Kunlun? Lagi pula, setelah tinggal di bumi begitu lama, Xiao Chen memiliki gambaran tertentu tentang betapa tipisnya energi spiritual bumi. Namun pada saat ini, kekayaan energi spiritual bumi membalikkan kognisinya. Setelah ragu-ragu sejenak, sosoknya melintas dan menghilang dari puncak Gunung Kunlun, lalu muncul di dataran gurun dekat kaki Gunung Kunlun. Dia berjongkok, menutupi tanah dengan telapak tangannya, dan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menembus pusat bumi untuk menyelidiki. Sejumlah besar energi spiritual terus-menerus muncul dari pusat bumi. Xiao Chen menemukan fakta yang mengejutkan. Ternyata energi spiritual bumi telah terperangkap jauh di dalam inti bumi. Rupanya, belum lama ini, kurungan di inti bumi tersebut dihancurkan oleh suatu kekuatan, dan energi spiritual tersebut dilepaskan, yang menyebabkan keajaiban kebangkitan energi spiritual bumi. Mungkinkah karena pil roh surgawi 9 revolusi? Xiao Chen memikirkannya dan ini adalah satu-satunya kemungkinan. Jumlah energi spiritual yang dibutuhkan untuk pil roh surgawi 9 putaran terlalu besar, dan bahkan menyerap semua energi spiritual dari Kunlun mungkin tidak cukup. Maka muncullah pusaran energi spiritual di dunia luar, menerobos kurungan inti bumi dan melepaskan energi spiritual yang terkurung itu. Jika memang disebabkan oleh pil roh surgawi 9 revolusi, maka energi spiritualnya pulih sekitar setengah tahun yang lalu. Setengah tahun sudah cukup bagi bumi untuk berubah drastis. Pemulihan energi spiritual sangat membantu para praktisi. Meskipun banyak orang tidak memiliki konsep penyerapan energi spiritual, mereka dapat dengan mudah menembus hambatan yang telah berlangsung bertahun-tahun dengan berendam dalam energi spiritual yang kaya. Tentu saja, ketika seseorang tiba-tiba terpapar energi spiritual dalam jumlah besar pada awalnya, terobosan mereka akan sangat cepat. Setelah mereka beradaptasi dengan lingkungan energi spiritual, laju pertumbuhannya akan perlahan melambat. Periode emas untuk kebangkitan energi spiritual mungkin antara setengah tahun dan 1 tahun. Pada masa ini pasti akan muncul banyak tokoh jenius atau guru-guru terpendam bagai jamur di tengah hujan. Ini akan menarik. Xiao Chen tiba-tiba ingin tahu seperti apa Tiongkok sekarang. Tepat saat aku tengah memikirkan hal itu, tiba-tiba aku mendengar suara klakson mobil di depanku. Xiao Chen mendongak dan melihat mobil sport Lamborghini 4 penumpang konsep baru yang mewah terparkir di sampingnya. Jendela belakang diturunkan, dan seorang wanita cantik berambut panjang dengan temperamen yang anggun menjulurkan kepalanya. Ia menatap Xiao Chen dengan aneh, lalu bertanya dengan sopan, "Teman sekelas, kenapa kau sendirian di tempat seperti ini?" Butuh bantuan. Bab 572. Pegunungan Kunlun dikelilingi gurun dan gobi. Sejauh mata memandang, terhampar hamparan loes yang tak berujung, pasir kuning, dan pegunungan kuning. Xiao Chen berjongkok sendirian di pinggir jalan, menopang dirinya dengan tangannya dalam posisi yang aneh, yang pasti membuat orang curiga dan berpikir bahwa dia telah menemui beberapa kesulitan. Melihat Xiao Chen tidak mengatakan apa-apa, wanita berambut panjang itu membuka pintu mobil, keluar, dan mendatangi Xiao Chen. Usianya hampir sama dengan Ye Yufei. Ia mengenakan gaun biru muda yang menonjolkan lekuk tubuhnya yang tinggi. Riasannya tipis, dan penampilannya sempurna. "Teman sekelas, kamu tersesat. Hari sudah mulai gelap. Mau kami antar?" Wanita itu bertanya dengan khawatir. Dia baru saja lewat di sini belum lama ini dan tahu bahwa tidak ada seorang pun yang tinggal di sini sejauh puluhan kilometer. Akan sangat berbahaya bagi seorang anak laki-laki berusia 18 atau 19 tahun untuk tinggal sendirian di sini. Xiao Chen secara naluriah bersiap untuk menolak, tetapi ketika kesadarannya masuk ke dalam mobil, dia tiba-tiba berkata, "Oke." Wanita itu tertegun ketika mendengarnya, lalu tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, masuklah ke mobil dan duduk di belakang bersamaku." Xiao Chen tidak sopan dan langsung membuka pintu belakang dari sisi lain dan masuk. Selain pengemudi, ada seorang gadis berusia sekitar 16 atau 17 tahun yang duduk di kursi penumpang. Ia manis dan imut, dan penampilannya sekitar 70% mirip dengan perempuan berambut panjang itu. Ia pasti saudara perempuannya. Setelah Xiao Chen masuk ke dalam mobil, pengemudi dan gadis itu menatapnya, dengan sedikit kewaspadaan dan ketidaksenangan di mata mereka. Tetapi Xiao Chen tampak tidak peduli dan duduk di kursinya dengan puas. "Teman sekelas, kamu mau kemana?" tanya gadis berambut panjang itu saat dia masuk ke dalam mobil. "Terserah," kata Xiao Chen dengan santai. "Apa?"
Wanita berambut panjang itu menatap Xiao Chen dengan aneh. Baiklah, pergilah ke tempat yang ada orangnya. Xiao Chen sama sekali tidak pilih-pilih. Wanita berambut panjang itu berpikir sejenak dan berkata, Sanzu cuma 100 kilometer. Kenapa kamu tidak ikut dengan kami? Oke. Xiao Chen mengangguk. Kak, bagaimana bisa Kak membawanya ke Sanzu? Asalnya tidak diketahui, dan mungkin. Gadis di kursi penumpang ingin mengatakan sesuatu, tetapi ia menahan diri. Melihat ekspresinya yang marah, jelas bahwa bagian kedua kalimat itu bukanlah hal yang baik. Kian, kenapa kau bicara seperti itu? Tegur wanita berambut panjang itu. Kau sama sekali tidak punya sopan santun. Kak, aku melakukan ini demi kebaikanmu. Bagaimana kalau kamu bawa dia ke Sanzu dan kakak iparmu melihatmu? Apa yang akan dipikirkan kakak iparmu kalau dia melihat pria asing di mobilmu? Tanya Lan Kian. Kakak ipar yang mana? Wanita berambut panjang itu memegang dahinya dan berkata, Zhang Jun dan aku hanya rekan bisnis. Kami hanya bertemu beberapa kali. Kamu masih sangat muda, apa yang kamu pikirkan? Kak, kamu pikir begitu, tapi kakak iparku tidak. Waktu kamu pergi, kakak iparku mengundang aku dan orang tuaku makan malam. Orang tuaku sangat puas dengannya dan bilang kalau urusan ini berhasil, mereka akan setuju untuk membiarkan kalian bersama. Setelah Lan Kian selesai berbicara, ia mengedipkan mata pada Xiao Chen. Sepertinya itu berarti adikku sudah diambil orang, jadi jangan terlalu delusi. Apakah Zhang Jun sudah bertemu orang tuaku secara pribadi? Ekspresi Lan Qianying berubah saat mendengarnya. Faktanya, adiknya bisa melihat rasa sayang Zhang Jun padanya, jadi bagaimana mungkin dia tidak merasakannya sendiri. Hanya saja, seringkali dia tidak ingin menghadapinya. Dia tidak menyukai Zhang Jun, tetapi perusahaan tidak dapat memutuskan hubungan dengan keluarga Zhang. Jika tidak, perusahaan akan menderita kerugian besar dan bahkan mungkin kehilangan pijakannya di Sanzu. Kak, aku benar-benar tidak mengerti. Kakak iparku begitu luar biasa, kenapa kau tidak menerimanya? Tanya Lan Kian bingung. Dia tampan, dewasa, dan teguh pendirian, tidak pernah menggoda wanita lain, dan sangat setia padamu. Dia juga pewaris tunggal grup Zhang. Dan kabarnya dia memuja seorang guru legendaris dan kini telah mencapai tingkat ketiga alam Xiantian. Adakah orang di Sanzu yang bisa lebih baik darinya? Kian, kenapa aku tidak menemukan kelebihan yang kau sebutkan pada Zhang Jun? Tanya Lan Qianying tanpa berkata-kata. Kaulah yang berada dalam kegelapan. Kau tidak tahu betapa beruntungnya dirimu. Kata Lan Qian dengan marah. Baiklah, aku tidak akan berdebat denganmu. Lan Qianying merasa Xiao Chen telah mempermalukan dirinya sendiri dan meminta maaf. Maaf, adikku memang kurang ajar, tolong jangan dimasukkan ke hati. Bagus. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Meskipun dia tidak tahu mengapa Lan Qian tidak menyukainya, dia akan masuk ke dalam mobil, jadi dia secara alami sudah siap secara mental dan bisa mengabaikan Lan Qian. Ngomong-ngomong, siapa namamu? Tanya Lan Qianying. Xiao Chen. Kamu tinggal di mana? Jiangnan. Oh, kamu dari provinsi Jiangnan. Kenapa kamu datang ke sini sendirian? Lan Qianying terkejut. Provinsi Jiangnan berjarak lebih dari 2000 km dari sini. Dia pasti kabur dari rumah. Lan Qian menyela lagi, melirik Xiao Chen dan berkata, kamu sudah dewasa, tapi kamu masih bertingkah seperti anak kecil dan membuat orang tuamu khawatir. Meskipun Xiao Chen cukup tampan, tidak kalah dengan kakak iparnya Zhang Jun, dia terlalu kekanak-kanakan. Dia membenci orang yang tidak memiliki kemampuan tetapi selalu menjatuhkan orang lain dan membuat orang lain paling khawatir. Hanya karena aku sendirian di sini, bukan berarti aku kabur dari rumah. Gadis kecil, jangan terlalu gelisah dan jangan anggap remeh. Jawab Xiao Chen acuh tak acuh. Kalau bukan meninggalkan rumah untuk berperang, lalu apa? Lan Qian mendengus, kalau kita tidak lewat sini, kau harus tidur di hutan belantara malam ini, kan? Aku bisa keluar, kata Xiao Chen ringan. Kau bercanda. Tempat ini penuh gurun dan gobi. Kota terdekat lebih dari 30 km jauhnya. Sebentar lagi hari akan gelap. Bisakah kau keluar sebelum gelap? Lan Qian tampak seperti akan mati jika tidak menyombongkan diri. Mendengar ini, Xiao Chen tidak mengatakan apapun lagi. Dia juga merasa tidak nyaman berdebat dengan seorang gadis kecil keras kepala yang hidup di dunianya sendiri. Kian, jangan banyak bicara. Lan Qianying merasa malu dan tak berdaya, tidak tahu harus berkata apa. Baiklah, aku tidak akan berkata apa-apa lagi. Lan Qian memutar matanya, berbalik dan duduk di kursi penumpang, mengambil teleponnya, membuka WeChat, dan mengirim pesan kepada seseorang dengan catatan, kakak ipar. Lan Qianying tidak menyadari tindakan adiknya dan bertanya kepada Xiao Chen, kamu tidak membawa ponsel. Maukah kamu meminjam ponselku untuk menelepon dan memberitahu teman atau kerabatmu? Tidak perlu. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan tiba-tiba bertanya,
apakah kamu dan adikmu sama-sama belajar seni bela diri sejak kecil? Ketika pelajaran bela diri disebutkan, ekspresi pengemudi berubah drastis. Ia melirik Xiao Chen melalui kaca spion, entah sengaja atau tidak, tetapi tidak banyak bicara. Lan Qianying berkata, Qian dan saya baru saja mulai belajar bela diri dari seorang tetua di keluarga kami dalam 6 bulan terakhir. Beliau berkata bahwa dunia telah berubah, dan bela diri akan menjadi hal yang umum di masa depan. Meskipun kami perempuan, kami tetap perlu mengenal seni bela diri. Apakah orang awam sudah mulai berlatih bela diri? Xiao Chen bergumam pada dirinya sendiri. Alasan dia masuk ke dalam mobil adalah karena dia berpikir bahwa undangan lebih baik daripada pertemuan yang tidak disengaja, dan dia ingin belajar tentang situasi dan pola dunia terkini melalui Lan Qianying. Karena ketika ia memindai dengan indera spiritualnya, ia menemukan bahwa Lan Qianying dan Lan Qian sama-sama memiliki kultivasi kekuatan internal, dan pengemudinya bahkan seorang prajurit bawaan tingkat 2. Ini adalah hal yang luar biasa di masa lalu. Seperti yang diharapkan dari zaman kemasan ledakan energi spiritual, perubahannya sangat besar. Bab 573. Yah, tetua itu bilang masa depan akan menjadi era di mana semua orang akan membahas seni bela diri. Tapi aku sudah berusia 20-an, jadi aku tidak terlalu memikirkannya. Aku akan menunggu generasi berikutnya untuk mempelajari seni bela diri dengan sepenuh hati. Dibandingkan dengan seni bela diri, Lan Qianying jelas lebih menyukai bisnis, atau dia telah berasimilasi dengan kehidupan saat ini dan tidak ingin menghabiskan begitu banyak upaya untuk berintegrasi ke dalam kehidupan baru. Ia belajar bela diri hanya untuk memenuhi desakan para tetua. Ia menghabiskan lebih banyak waktu dan energi untuk mengelola perusahaan. Xiao Chen, bukankah seharusnya kamu belajar di usiamu? Tanya Lan Qianying penasaran. Universitas-universitas besar di seluruh negeri seharusnya sekarang menawarkan kursus bela diri, kan? Kenapa kamu tampak tidak tahu apa-apa? Dia mungkin orang biadab, tinggal di pegunungan, terisolasi dari dunia. Lan Qian tiba-tiba menyela. Qian, ada apa denganmu hari ini? Tanya Lan Qianying, menunjukkan kewibawaannya sebagai seorang kakak. Kalau kau begini lagi, aku akan marah. Lupakan saja, aku tidak pelit, dan adikmu benar tentang satu hal. Aku memang agak ketinggalan informasi selama setahun terakhir, dan pada dasarnya tidak pernah berhubungan dengan orang luar. Kata Xiao Chen acuh tak acuh. Kau benar-benar buas. Lan Qian berbalik dan menatap Xiao Chen dengan mulut ternganga karena terkejut. Saya sudah tidak berhubungan dengan dunia luar selama lebih dari setahun dan saya terputus dari informasi. Bisakah orang normal menanggungnya? Lan Qianying juga sama terkejutnya. Matanya yang indah melirik Xiao Chen, dan ia bertanya dengan ragu, benarkah? Apa kau sudah hidup menyendiri di pegunungan selama setahun penuh? Kurasa begitu. Xiao Chen mengangguk. Aku benar-benar menghabiskan banyak waktu berdebat dengan orang biadab. Lan Qian mengerucutkan bibirnya, seolah-olah dia merasa tidak pantas untuk menargetkan Xiao Chen sebelumnya. Meskipun kakak iparnya telah berpesan agar dia mengawasi adiknya dan tidak membiarkan laki-laki lain mendekat, namun jika ada laki-laki mencurigakan di sekitar adiknya, dia harus segera memberitahunya. Namun, jelas bahwa Xiao Chen adalah orang yang buas, tidak terlalu tua, dan tidak memiliki kelebihan sama sekali. Ia seharusnya tidak menjadi ancaman bagi saudara iparnya, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pada saat ini, Lamborghini yang sedang melaju dengan kecepatan tinggi tiba-tiba mengerem mendadak. Lan Qian dan Lan Qianying terkejut dan terdorong ke depan karena inersia, hampir terlempar dari tempat duduk mereka. Paman Yun, apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Lan Qian dengan tidak puas. Paman Yun, kenapa tiba-tiba rem? Lan Qianying lebih tenang. Dia tidak memarahinya, tetapi bertanya lebih dulu. Paman Yun telah menjadi pengemudi untuk keluarga Lan selama bertahun-tahun dan sangat berpengalaman. Ia juga berhasil mencapai tingkat bawaan kedua berkat ledakan energi spiritual yang luar biasa. Kalau saja tidak dalam keadaan darurat, kesalahan seperti itu tidak akan pernah terjadi, minimal mereka diingatkan terlebih dahulu. Ada niat membunuh. Xiao Chen tiba-tiba mengingatkan. Niat membunuh. Lan Qianying tercengang. Lan Qian terdiam dan berkata, tahukah kau apa itu niat membunuh? Paman Yun, seorang kultivator kuat tingkat kedua Xiantian, bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun. Nona kedua, dia benar, memang ada niat membunuh. Kata Paman Yun, seolah-olah berada di bawah tekanan luar biasa, keringat dingin membasahi wajahnya, dan tubuhnya gemetar tanpa sadar. Ah, niat membunuh yang sebenarnya. Lan Qian awalnya terkejut, lalu berkata, jangan takut, Paman Yun, Anda adalah seorang kultivator kuat tingkat kedua alam Xiantian. Bagaimana mungkin seorang pembunuh biasa berani bertindak begitu lancang di hadapan Anda? Lan Qianying menyadari kegugupan dan kesungguhan Paman Yun yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan bertanya, Paman Yun, apakah lawannya sangat kuat? Grandmaster Alam Zhenwu, yang berada di tingkat keempat alam Xiantian, 2 tingkat lebih tinggi dariku.
Kita tidak mungkin menang melawannya. Paman Yun berkata dengan nada berat. Dia gemetar bukan karena takut, melainkan karena aura yang mengurungnya jauh lebih kuat daripada auranya, dan dia gemetar karena tekanan aura tersebut. Alam bawaan keempat. Lan Qianying sangat terkejut. Bagaimana mungkin dia tidak tahu seperti apa tingkat keberadaan itu? Sebelum kebangkitan energi spiritual, hanya ada 6 ahli alam bela diri sejati di dunia. Meskipun energi spiritual telah meledak dan ahli alam bela diri sejati tidak begitu langka saat ini, mereka jelas bukan kubis yang dapat dilihat di mana-mana di jalan. Setidaknya, kemungkinan bertahan hidup bagi keempat orang di mobil mereka adalah nol jika mereka menghadapi musuh. Nona, saya akan turun dan bertarung dengannya untuk mengalihkan perhatiannya, dan Anda bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Menghadapi orang seperti ini, kesempatannya hanya sesaat, dan hasilnya hanya bisa diserahkan pada takdir. Kata Paman Yun, menekan rasa takutnya. Paman Yun, jangan. Bagaimana mungkin Lan Qianying tidak tahu bahwa Paman Yun sedang dalam bahaya kematian kali ini? Nona, saya sangat berterima kasih kepada Anda dan Patriark karena telah merawat saya selama bertahun-tahun. Setelah mengucapkan terima kasih, Paman Yun membuka pintu mobil dan keluar, seolah bertekad untuk mati dengan berani. Dia langsung berjalan ke lapangan terbuka, mengepalkan tinjunya ke arah kehampaan, dan berkata, aku penasaran, senior mana yang datang mengunjungiku. Tolong tunjukkan dirimu. Jika kamu ingin melihatku, caranya mudah. Dengan senyum sinis, sesosok tubuh yang memancarkan makna sejati seni bela diri agung melompat turun. Ledakan. Peng. Begitu mereka bersentuhan, Paman Yun tersambar petir, darah menyembur keluar dari mulutnya, dan dia terlempar beberapa kaki jauhnya. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah penghancuran mutlak terhadap kultivasi, dan tidak ada ruang untuk perlawanan. Paman Yun. Di dalam mobil, Lan Qianying dan Lan Qianqian sama-sama ketakutan hingga wajah mereka memucat. Terutama Lan Qianqian, kesombongan yang ditunjukkannya saat mengejek Xiao Chen tadi telah lenyap sepenuhnya, dan yang tersisa hanyalah kepanikan tak berujung. Tidak, Paman Yun sedang memberi kita kesempatan, kita tidak bisa membiarkan pengorbanannya sia-sia. Lan Qianying jelas jauh lebih tenang. Ia naik dari kursi belakang ke kursi pengemudi, menginjak pedal gas, dan siap untuk pergi kapan saja. Meskipun kejam meninggalkan Paman Yun sendirian, dan tidak ada jaminan bahwa dia bisa lolos dari tangan Grandmaster Alam Zenwu, dia harus berjuang apapun yang terjadi untuk menyelamatkan nyawa saudara perempuannya. Paman Yun tidak peduli dengan hidup dan mati. Meskipun ia terluka parah oleh makna sejati seni bela diri, rasa takut di hatinya berkurang drastis. Dia menahan rasa sakit, menyeka darah dari sudut mulutnya, berjuang untuk bangun, dan menatap dingin ke arah pria parubaya di depannya. Bolehkah aku bertanya namamu, senior? Kenapa kau menargetkanku? Menargetmu? Kau tidak cukup layak. Pria parubaya di ranah Zenwu itu berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan mencibir, aku di sini untuk para saudari Lan. Kenapa? Apa dendam keluarga Lan padamu? Kenapa kau, seorang Grandmaster, mengabaikan statusmu dan menyerang dua junior? Tanya Paman Yun dengan marah. Grandmaster sudah tidak berguna sekarang. Bukannya aku mengabaikan statusku, tapi itu lebih dari cukup untuk membantu membunuh beberapa orang dan menghasilkan uang tambahan. Kata pria parubaya itu sambil menyeringai. Ada yang membayarmu. Siapa dia? Kau terlalu banyak bertanya. Meskipun Chen hanya seorang amatir, dia juga tahu aturan industri ini dan tidak bisa membocorkan informasi perusahaan. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya. Paman Yun mendengar ini dan tiba-tiba berteriak ke dalam mobil, Nona, cepatlah. Lan Qianying tidak ragu-ragu dan menginjak pedal gas untuk bergegas keluar. Namun, pria bermarga Chen itu dengan santai mengangkat tangannya dan melepaskan kekuatan energi tak terlihat. Ledakan. Suara 4 ban pecah terdengar. Sehebat apapun performa Lamborghini, ia tak bisa bergerak sama sekali saat itu dan lumpuh total. Bab 574. Segampang itukah kau menyelinap di bawah hidungku? Tanya pria bermarga Chen dengan tatapan meremehkan. Dia adalah seorang pendekar sakti di alam Zenwu. Kalau sampai tertabrak mobil, dia pasti akan mencari tempat untuk gantung diri. Oh tidak. Wajah Lan Qianying pucat, tanpa jejak darah. Sekarang mereka berada puluhan kilometer jauhnya dari Sanzu, dan tidak ada seorang pun yang dapat datang untuk menyelamatkan mereka. Apakah benar-benar mustahil untuk melarikan diri hari ini? Kakak, apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Lan Qianqian begitu cemas hingga hampir menangis. Lan Qianying tahu dia tidak bisa melarikan diri, jadi dia menguatkan dirinya dan berkata pada Lan Qianqian, Qianqian, tetaplah di dalam mobil. Setelah mengatakan itu, dia membuka pintu mobil, bergegas keluar dan berjalan menuju pria bernama Chen. Kakak perempuan. Meskipun Lan Qianqian sangat ketakutan, ia tak tega membiarkan adiknya mati sendirian. Ia menggertakkan gigi, membuka pintu mobil, dan berlari menghampiri adiknya.
Qian, kenapa kamu tidak mendengarkan? Lan Qianying cemas dan marah. Kakak, aku ingin ikut denganmu. Lan Qian memegang erat lengan Lan Qianying dan enggan melepaskannya. Lan Qianying tidak punya pilihan selain membawanya maju karena sekarang bukan saat yang tepat untuk berdebat. Senior, kalau ini cuma soal uang, keluarga Lanku bisa memberimu 2 kali lipat. Lan Qianying berhenti sejenak, lalu menambahkan, atau kau bisa menentukan harga. Selama masih dalam batas kemampuan keluarga Lan, kami tidak akan menawar. Pria bermarga Chen itu sedikit terkejut, lalu menatap Lan Qianying dengan penuh minat dan berkata, seorang pejuang energi internal biasa, seorang wanita, bisa tetap begitu tenang dan kalem di hadapanku. Sungguh luar biasa. Lan Qianying tersenyum getir dan berkata, senior, aku benar-benar ketakutan setengah mati sekarang. Maafkan aku. Lan Qianying menganggap dirinya hanya wanita biasa, dan kematian adalah hal yang sangat menakutkan baginya. Siapa yang ingin mati jika mereka bisa hidup? Saya mengagumi keberanian Anda, dan syarat yang Anda tawarkan sangat menggiurkan, tapi sayang. Pria bermarga Chen itu menggelengkan kepalanya. Senior, kamu. Ekspresi Lan Qianying langsung berubah. Kata, sayang sekali, jelas berarti penolakan terhadap ketentuan tersebut. Dia masih ingin membunuh orang. Dunia telah berubah. Bagi saya sekarang, punya cukup uang saja sudah cukup. Jumlahnya tidak terlalu penting. Lagi pula, orang itu telah berjasa kepada saya. Dia meminta bantuan saya, dan saya tidak bisa menolaknya, jadi. Begitu dia selesai berbicara, pria bermarga Chen sekali lagi memperlihatkan aura alam Zhenwu, menyelimuti Lan Qianying dan Lan Qian. Kedua wanita itu hanya berlatih kekuatan internal. Menghadapi tekanan momentum alam Zhenwu, tulang-tulang mereka berderak di sekujur tubuh. Mereka bahkan tidak punya kekuatan untuk berdiri dan langsung jatuh ke tanah. Nona sulung, nona kedua. Paman Yun dengan marah menamparkan pria bermarga Chen untuk menyelamatkan kedua wanita itu. Sungguh merepotkan. Pria bermarga Chen itu tiba-tiba tampak dingin dan berkata kepada Paman Yun, karena kau mencari kematian, aku akan membunuhmu dulu. Begitu dia selesai berbicara, dia menunjuk dengan ngeri dan bergegas menuju Paman Yun dalam sekejap. Paman Yun berusaha sekuat tenaga untuk menghadapi serangan itu dengan tinjunya, tetapi dia tidak mampu menahan kekuatan alam Zhenwu. Engah. Seluruh lengan kanan Paman Yun tertusuk oleh kekuatan jari yang kuat, dan darah mengalir kemana-mana. Berani sekali kau. Kalau kau bisa menahan seranganku ini dan tidak jatuh, aku akan melepaskan mereka. Setelah pria bermarga Chen selesai berbicara, dia mengangkat tangannya lagi, dan dengan makna sebenarnya dari seni bela diri, dia meninju Paman Yun dengan pukulan yang mendominasi. Tidak diragukan lagi dia menggunakan kekuatan terkuatnya dalam pukulan ini. Ini bukan tentang menjatuhkan Paman Yun, tetapi membunuhnya. Paman Yun, jangan menjawabnya. Teriak Lan Qianying. Itu adalah langkah fatal di ranah Zhenwu. Bagaimana mungkin Paman Yun, yang berbeda dua ranah, bisa menghalanginya? Sekali kau menerima serangan langsung, kau pasti akan mati. Namun, dengan dewa pembunuh di depan dan dewa kematian di belakang, apa pilihan yang dimiliki Paman Yun? Tinju hegemoni yang tak tertandingi. Dengan tekad bulat, Paman Yun mengerahkan sisa tenaganya dan melancarkan pukulan terkuatnya, berniat untuk menghadapi pria bernama Chen. Bertindak gegabah. Lelaki bernama Chen itu menunjukkan seringai penuh penghinaan di wajahnya, seakan-akan ia sudah bisa melihat pemandangan tragis orang di depannya yang berlumuran darah. Namun, pada saat yang menentukan itu, rasa tertekan yang mencekik dan luar biasa muncul entah dari mana. Ini. Pupil mata pria bermarga Chen mengecil, dan tinjunya yang terangkat jatuh lemas. Seluruh tenaga di tubuhnya tertahan ke segala arah, dan ia tak bisa bergerak sama sekali. Alam legendaris. Begitu pikiran mengerikan ini muncul dalam benak, tinju Paman Yun sudah tiba. Peng! Pemandangan yang mengejutkan. Pria bernama Chen, yang berada di ranah Zhenwu, terpental lebih dari 3 meter dari Paman Yun. Ia jatuh ke tanah, terus berdarah, dan bahkan dadanya penyok. Untungnya, dia memiliki dasar alam Zhenwu, kalau tidak, dia pasti sudah mati di tempat. Senior, kumohon. Kumohon ampuni nyawaku. Aku akan pergi sekarang dan tidak akan pernah terlibat dalam masalah ini lagi. Pria bermarga Chen itu memohon belas kasihan tanpa alasan, raut wajahnya dipenuhi ketakutan. Kemudian, terlepas dari luka-lukanya, ia berbalik, melompat beberapa kali, dan menghilang di ujung langit yang hampir gelap gulita. Kejadian yang tak terduga itu membuat Paman Yun dan saudara Lan saling berpandangan dengan bingung. Paman Yun, apakah kamu mengalahkannya? Tanya Lan Qian lemah. Sepertinya begitu, tapi... Paman Yun menatap tinjunya, agak tidak percaya. Dia benar-benar meninju seorang Grandmaster alam Zhenwu begitu keras hingga dia terluka parah dan terpaksa melarikan diri karena panik. Paman Yun, apa dia bercanda? Apa dia benar-benar sudah pergi? Tanya Lan Qianying heran. Aku tidak bercanda. Pukulanku tadi benar-benar mengenainya.
Kata Paman Yun serius. Meskipun dia 2 tingkat lebih tinggi dariku di ranah Zenwu, dia tidak selemah itu sampai-sampai bisa membiarkan pukulanku di dada tanpa cedera. Jadi aku yakin dia terluka parah. Hebat, Paman Yun, kau sungguh hebat. Kau benar-benar mengalahkan Grandmaster Alam Zenwu. Lan Qianqian merasa seperti selamat dari bencana. Ia merasa lega sekaligus menunjukkan ekspresi kagum dan gembira. Nona kedua, apa kau benar-benar berpikir aku bisa mengalahkan seorang Grandmaster Alam bela diri sejati? Paman Yun berkata sambil tersenyum kecut, aku merasa seperti sedang bermimpi. Apapun yang terjadi, yang penting kita aman. Lan Qianying melihat sekeliling ke ruang kosong dan berkata, hari sudah gelap, dan tidak ada orang di sekitar. Ayo kita ke mobil dan istirahat dulu. Paman Yun, lukamu juga parah. Ya. Paman Yun mengangguk dan kembali ke Lamborghini dengan dukungan Lan Qianying. Hei, di mana Xiao Chen? Lan Qianying tiba-tiba menyadari bahwa tidak ada jejak Xiao Chen di dalam mobil. Kalau tidak salah ingat, waktu mereka turun dari mobil tadi, Xiao Chen tetap di dalam mobil tanpa bergerak. Kok dia bisa menghilang sekarang? Pengecut ini pasti melarikan diri karena takut mati. Lan Qianqian mengepalkan tangannya, memperlihatkan ekspresi marah dan menghina. Ini adalah pertama kali dalam hidupnya dia melihat orang yang tidak tahu berterima kasih. Qianqian, jangan bicara omong kosong. Sebenarnya, tidak masalah kalau dia benar-benar pulang lebih awal. Lagi pula, masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Kitalah yang menciptakan musuh. Lan Qianying mendesah. Kakak, apakah kamu masih berbicara untuknya? Lan Qianqian marah. Oke, sudah berakhir. Kenapa kita masih berdebat tentang ini? Lan Qianying menggelengkan kepalanya. Sebenarnya dia tidak berkata apa-apa, tetapi hatinya sedikit kecewa. Entah mengapa, saat pertama kali bertemu Xiao Chen, tingkah lakunya memberinya perasaan yang sangat istimewa. Sekarang tampaknya dia mungkin terlalu banyak berpikir. Bab 575. Lamborghini itu dihancurkan, dan Lan Qianying serta 2 orang lainnya tidak punya cara untuk kembali ke Sanzu, jadi mereka hanya bisa menunggu seseorang datang dan menyelamatkan mereka. Untungnya, Lan Qianqian telah mengirim pesan kepada kakak iparnya, Zhang Jun sebelumnya, dan ketika dia turun dari mobil tadi, dia mengirim Zhang Jun pesan bantuan lainnya. Jadi, mereka hanya menunggu lebih dari 10 menit sebelum mereka melihat mobil mewah putih melaju kencang datang. Qianying, apa kabar? Pintu mobil mewah itu terbuka, dan seorang pemuda tampan berlari keluar dari mobil dan dengan cepat bergegas menghampiri Lan Qianying yang menunggu di luar mobil, tampak gugup dan bersemangat. Aku sangat takut ketika menerima kabar dari Qianqian. Aku takut terjadi sesuatu padamu, kata Zhang Jun sambil menggenggam tangan Lan Qianying. Lan Qianying berusaha melepaskan diri dan berkata, aku baik-baik saja. Paman Yun terluka parah. Situasinya tidak baik. Mendengar ini, Zhang Jun melirik Paman Yun yang lengannya terkulai dan wajahnya pucat, tetapi ia tidak banyak bicara. Ia hanya berkata dengan acuh tak acuh, Paman Yun, terima kasih atas kerja kerasmu kali ini. Meskipun Paman Yun merupakan orang kuat di alam bawaan tingkat kedua, di mata Zhang Jun dia hanyalah seorang pelayan. Wajar bagi para pelayan untuk melindungi majikan mereka. Mengapa dia, putra keluarga Zhang, harus peduli dengan kehidupan yang begitu tidak berharga? Dunia sekarang berbeda. Sedangkan untuk para pendekar di alam bawaan tingkat kedua, selama keluarga Zhang mau membuka mulut, merekrut sebanyak yang mereka mau bukanlah masalah. Lan Qianying menyadari sikap merendahkan Zhang Jun dan mendesah dalam hati. Mungkin alasan mengapa dia tidak menerima Zhang Jun adalah karena mentalitas Zhang Jun yang arogan dan sombong. Paman Yun bukan hanya seorang sopir dan pengawal baginya, tetapi juga anggota keluarga. Tidak semuanya dapat diukur berdasarkan nilai. Kakak ipar, di matamu hanya ada adikku. Apa kau sudah tidak peduli padaku? Tanya Lan Qianqian dengan nada tidak puas. Mendengar ini, Zhang Jun mengulurkan tangan dan menyentuh kepala Lan Qianqian, sambil tersenyum, bagaimana mungkin aku melupakanmu, Qianqian? Aku sangat gugup di jalan tadi, takut putri kecil kita terluka. Benarkah? Lan Qianqian mendengus. Tentu saja benar. Bagaimana mungkin kakak iparmu berbohong padamu? Kata Zhang Jun sambil tersenyum. Begitulah. Lan Qianqian langsung tersenyum dan berkata, kakak ipar, kamu benar-benar bisa diandalkan. Tidak seperti beberapa orang, ketika mereka menghadapi bahaya, mereka akan lari lebih cepat daripada orang lain. Siapa yang kau maksud? Zhang Jun tertegun. Adikku melihat seorang anak laki-laki di jalan dan dengan baik hati memberinya tumpangan. Tapi kami sedang dalam bahaya tadi, jadi dia meninggalkan kami sendirian dan melarikan diri. Kata Lan Qianqian dengan nada meremehkan. Mendengar ini, Zhang Jun berkata kepada Lan Qianying, Qianying, kau terlalu baik. Tidak ada orang baik di gurun Gobi yang tandus ini. Mungkin seranganmu ada hubungannya dengan dia. Jangan bicara omong kosong tanpa bukti. Kata Lan Qianying tanpa berkata-kata,
dia hanya seorang mahasiswa, wajar saja kalau dia sedikit penakut. Bagaimana mungkin dia begitu licik? Zhang Jun ingin membantah setelah mendengar ini. Pada saat ini, dua mobil hitam lainnya tiba. Pintu mobil terbuka dan seorang pria berjas masuk bersama beberapa master bela diri. Pria berjas itu tak lain adalah Lan Xinghuai, kepala keluarga Lan dan ayah dari Lan Qianying dan Lan Qianqian. Qianying, Qianqian, apa kabar? Lan Xinghuai tampak khawatir sepanjang perjalanan. Paman, Qianying dan yang lainnya hanya ketakutan, tidak ada yang serius. Kata Zhang Jun. Lan Qianying juga berkata, ayah, Qianqian, dan aku baik-baik saja, tetapi Paman Yun terluka parah. Kirim seseorang untuk membawanya ke rumah sakit segera. Lan Xinghuai melangkah maju, memeriksa luka Paman Yun sebentar, dan berkata, Zhong Yun menderita luka dalam. Pulang dan biarkan kakek buyutmu merawatnya jauh lebih baik daripada pergi ke rumah sakit. Baiklah, tidak apa-apa. Lan Qianying mengetahui metode kakek buyutnya dan merasa lega. Zhong Yun mendengar ini dan berkata dengan panik, Tuan, beraninya aku merepotkan Tuan tua dengan hidupku yang tak berguna ini. Sebaiknya aku pergi ke rumah sakit untuk memeriksanya sendiri. Seharusnya tidak serius. Zhong Yun, kau telah melakukan perbuatan baik kali ini, jadi jangan memaksa. Lan Xinghuai menepuk bahu Zhong Yun dan berkata, kalau bukan karena kau yang melindungi mereka, bagaimana mungkin kedua putriku masih hidup? Benar, Paman Yun, kita ini keluarga, jangan meremehkan diri sendiri. Nasihat Lan Qianying. Baiklah, mari kita kembali dan membicarakannya. Kata Zhong Yun dengan malu dan bersyukur. Baiklah, masuk mobil dulu. Kata Lan Xinghuai, Xiao Jun, kamu bisa pulang dengan mobilmu sendiri. Zhong Yun, Qianying, dan Qianqian akan naik mobilku, dan kalian semua bisa naik satu mobil. Paman, aku. Zhang Jun ragu untuk berbicara. Apa ini? Dia bergegas ke sini dengan tergesa-gesa, dan bahkan belum sempat mengobrol beberapa patah kata dengan Lan Qianying, dia sudah diusir begitu saja. Xiao Jun, situasi hari ini agak tidak biasa. Biarkan Qianying kembali dan beristirahat dulu. Kamu bisa datang ke keluarga Lan untuk menemuinya nanti. Kenapa terburu-buru? Lan Xinghuai juga mempertimbangkan perasaan Zhang Jun dan menjelaskan kepadanya. Zhang Jun merasa jauh lebih baik setelah mendengar ini dan berkata sambil tersenyum, Paman, hati-hati di jalan. Aku akan pergi menemui Qianying besok. Baiklah, hati-hati juga di jalan. Setelah mengatakan itu, mereka masuk ke mobil masing-masing dan segera pergi. Sepertinya mereka bahkan tidak berencana membawa Lamborghini tua itu. Di dalam mobil, Lan Qianqian masih duduk di kursi penumpang, sementara Lan Qianying dan Zhong Yun duduk di kursi belakang. Lan Xinghuai yang mengemudi, tetapi ekspresinya serius. Ayah, tahukah ayah siapa yang ingin membunuh Qianqian dan aku? Lan Qianying akhirnya bertanya setelah sekian lama. Sebenarnya, aku sudah punya ide sebelum Xiao Jun memberitahuku. Aku baru saja akan memberitahumu untuk berhati-hati, tapi sayangnya aku terlambat selangkah. Kata Lan Xinghuai dengan nada dingin, penuh amarah. Ayah, siapa itu? Kita punya musuh di keluarga Lan. Kejadiannya sudah lama sekali. Itu dendam antara kakekmu dan aku di kehidupan sebelumnya. Aku tak pernah menyangka ini akan melibatkanmu. Lan Xinghuai mendesah. Untungnya, pembunuh yang mereka kirim kali ini tidak terlalu kuat. Zhong Yun hanya menderita beberapa luka. Dia lolos tanpa cedera. Ayah, pihak lain itu adalah Grandmaster Zhenwu tingkat keempat alam bawaan. Bukankah dia kuat? Tanya Lan Qianying tanpa berkata-kata. Apa? Seorang Grandmaster alam bela diri sejati. Lan Xinghuai terkejut dan bertanya berulang kali, kau bilang orang yang menyerangmu adalah seorang Grandmaster alam bela diri sejati. Tentu saja, bagaimana mungkin aku salah? Kata Lan Qianying dengan tegas. Lalu bagaimana kau melawannya? Lan Xinghuai jelas sedikit terkejut. Dia melihat bahwa meskipun Zhong Yun terluka, dia berhasil memukul mundur musuh dan secara alami berpikir bahwa musuh tidak terlalu kuat. Siapa yang mengira bahwa pihak lain akan menjadi orang kuat di alam Zhenwu? Jika benar-benar ada orang kuat setingkat itu, bagaimana mungkin Zhong Yun dapat menghentikannya? Itu Paman Yun. Dia melukai pria itu dengan parah hanya dengan satu pukulan, lalu lari ketakutan. Kata Lan Qianqian bersemangat, ayah tidak tahu betapa beraninya Paman Yun tadi. Mustahil. Zhong Yun baru berada di level kedua alam Xiantian. Seberani apapun dia, mustahil baginya untuk melukai seorang Grandmaster di level keempat alam Xiantian secara serius. Lan Xinghuai menggelengkan kepalanya berulang kali. Dia bukan anak berusia 3 tahun, bagaimana mungkin dia mempercayai hal konyol seperti itu? Zhong Yun, katakan padaku, apa yang terjadi? Lan Xinghuai menatap Zhong Yun. Guru, sebenarnya, orang itu. Zhong Yun ingin mengatakan sesuatu, tetapi ia mengurungkan niatnya.
Ia teringat pada Grandmaster Zhenwu yang ketakutan, dan pemuda yang menghilang begitu saja di dalam mobil. Ia tampak bingung, ragu, dan tidak yakin. Ada banyak hal yang tidak dapat diperhatikan oleh Lan Qianying dan Lan Qianqian, tetapi dia dapat menemukan beberapa petunjuk. Tapi kalau memang benar, itu terlalu absurd. Siapa yang akan percaya kalau aku ceritakan pada orang lain? Lupakan saja, seharusnya bukan dia. Zhong Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, Guru, anggap saja Grandmaster Zhenwu meremehkan musuh. Bab 576. Di malam yang gelap, di Sanzu, sesosok tubuh secepat angin melintasi langit dan akhirnya berhenti di sebuah gedung tinggi yang belum rampung. Sanzu tampaknya adalah ibu kota provinsi Qing dan salah satu kota terkenal di wilayah barat. Lokasinya sangat dekat dengan kantor pusat perusahaan Tianzeng. Xiao Chen bertanya-tanya apakah dia harus mampir ke perusahaan Tianzeng. Di bawah kepemimpinan dua elit bisnis, Zheng Xuan dan Lucia, dengan bintang besar Jiling Xuan sebagai promotor, dan efek ajaib dari krim anti penuaan, diyakini bahwa perusahaan Tianzeng telah menjadi perusahaan terkemuka di Tiongkok dan bahkan dunia. Ada yang salah. Xiao Chen tiba-tiba menyadari sesuatu yang aneh. Sepertinya ada aura jahat dan familiar yang menyelimutinya, yang sungguh menjijikkan. Dengan pikirannya, kesadaran Xiao Chen menyebar seperti jaring raksasa tak terlihat ke segala arah. Di bawah naungan kesadaran spiritualnya, setiap gerakan kecil di sekitarnya tidak dapat luput dari pengamatannya. Mengapa dia ada di sini? Indra spiritual Xiao Chen menangkap sosok yang dikenalnya. Setelah ragu sejenak, dia menghilang dari tempatnya dalam sekejap. Ada sosok bayangan yang berkeliaran di sekitar villa di pinggiran kota Sanzu. Xiao Zhao, apakah kamu yakin ini tempat yang tepat? Kepala istana, informasi kami benar-benar dapat diandalkan. Pemilik villa ini tampak seperti seorang taipan bisnis di Sanzu, tetapi diam-diam ia telah membelot ke utusan iblis dan menjadi salah satu pemimpin utusan iblis di Sanzu. Baiklah, kalau begitu, ikuti perintahku dan segera tangkap pemilik villa. Jika ada orang lain di villa, tangkap mereka semua, terlepas dari apakah mereka bersalah atau tidak. Pasti ada lebih dari satu pengikut utusan iblis di Sanzu, dan kita tidak boleh membiarkan berita itu bocor, nanti kita akan membuat musuh waspada. Dimengerti. Jawab semua orang serempak, namun suara mereka sangat pelan. Setelah mengintai sekitar setengah jam, Feng Tianyu melihat bahwa waktunya tepat dan segera memberi perintah, tutup jaring. Dalam sekejap, wus wus wus. Serangkaian sosok lincah dari istana Goshok terbang langsung dan menerobos masuk ke villa dengan gerakan menggelegar. Sebagai penguasa istana Changying, Feng Tianyu adalah orang pertama yang menerobos masuk ke aula villa. Namun yang mengejutkannya adalah, di aula villa, 3 pria dan seorang wanita berpakaian kasual tengah bermain mahjong seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bahkan ketika villa mereka diserang, mereka masih bermain mahjong di atas meja. Oh, siapa yang berkunjung? Upacara yang megah. Pria bertubuh agak gemuk di kursi utama tetap tenang menghadapi bahaya. Sebaliknya, ia menunjukkan sedikit sarkasme dan menatap Feng Tianyu, tahukah kau apa kejahatan masuk tanpa izin? Feng Tianyu mengerutkan kening, merasa ada sesuatu yang salah. Sikap pihak lain jelas menunjukkan bahwa dia tidak takut. Apakah ini jebakan? Tetapi anak panah itu sudah tertancap di tali busur dan harus ditembakkan, dan dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Di Yulong, berhentilah berpura-pura bodoh di hadapanku. Aku adalah penguasa istana Goshok dari 12 istana jiwa naga. Aku datang ke sini hari ini untuk menangkapmu. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, ikuti saja aku. Kata Feng Tianyu dengan suara berat. Oh, jadi itu penguasa istana Goshok. Aku sudah lama mendengar nama agungmu. Kata Di Yulong jenaka, tapi melihat itu baru percaya. 12 istana jiwa naga biasa saja. Kamu. Feng Tianyu sangat marah, pikiran dan pedangnya terhubung, dan niat pedang siap dilepaskan. Namun, Di Yulong seolah menyadari tindakan Feng Tianyu dan mencibir, elang. Kurasa itu lalat. Aku kurang ajar hari ini. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Pengadilan kematian. Feng Tianyu tidak dapat menahannya lagi, dan pedang yang telah diseduhnya pun langsung dilepaskan. Teknik pedang langit biru agung. Memanggil. Cahaya pedang itu menyambar dalam sekejap, bagaikan bayangan yang berlalu tertiup angin. Kenikmatan lebih mematikan. Kau memiliki ilmu pedang yang hebat, tetapi kau tidak berdaya melawan kekuatan iblis. Di Yulong mencibir, dan energi iblis keluar dari tubuhnya, membentuk wajah yang mengerikan, seperti iblis yang merangkak keluar dari jurang neraka, yang sangat menakutkan. Tiba-tiba, iblis membuka mulutnya dan menelan cahaya pedang dalam satu tegukan, melarutkan pedang mematikan milik Feng Tianyu. Apa? Feng Tianyu terkejut dan tidak mempercayainya. Meskipun dia selalu sibuk dengan tugas dan sering harus keluar, dia telah mengendur dalam kultivasinya. Namun, karena keterampilan unik yang diberikan oleh Kaisar Naga, setelah energi spiritual langit dan bumi bangkit kembali,
kultivasinya berkembang sangat cepat dan mencapai puncak alam legendaris. Tinggal selangkah lagi untuk memasuki alam setengah dewa. Dia sekarang lebih kuat daripada Duan Qingchang dulu. Bahkan di dunia dengan energi spiritual yang meledak-ledak ini, hanya sedikit orang di Tiongkok yang lebih kuat darinya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Di Yulong yang biasa-biasa saja ini dapat dengan mudah menyelesaikan gerakan fatalnya. Apakah kekuatan iblis benar-benar menakutkan? Kau menggunakan jurus pamungkasmu, tapi tidak berhasil. Kau tidak akan keluar dari pintu ini hari ini. Tatapan Di Yulong berubah dingin, lalu ia membanting meja dan berteriak, bunuh mereka semua. Begitu dia selesai berbicara, banyak sekali master yang bersenjatakan pedang dan pisau muncul di sekitar villa dan mengepung orang-orang yang dibawa oleh Feng Tianyu. Dalam sekejap, pertarungan hidup dan mati pun terjadi. Karena musuh sudah siap dan penuh momentum, anggota jiwa naga dikalahkan dan mundur ke sisi Feng Tianyu. Kepala istana, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seseorang bertanya dengan ngeri. Sulit untuk menerobos dalam situasi seperti ini. Bertahanlah sebentar. Feng Tianyu mengambil keputusan cepat, menghunus pedangnya, dan menerjang Di Yulong. Untuk menangkap pencuri, Anda harus menangkap pemimpinnya terlebih dahulu. Selama Di Yulong ditangkap, masih ada secercah harapan. Pedang besar. Feng Tianyu menampilkan keterampilan uniknya sepenuhnya, gerakannya secepat kilat, dan dengan ayunan pedangnya, dia memanen beberapa nyawa dan menyapu Di Yulong dengan satu pedang. Tidak bersalah. Di sekitar Di Yulong, dua pria dan satu wanita yang sedang bermain mahjong di meja yang sama dengan Di Yulong membalikkan meja pada saat yang sama. Bang! Feng Tianyu menebas meja dengan pedangnya, namun ujung pedangnya tertancap suatu kekuatan yang tidak diketahui. Kekuatan ketiga orang ini tidak kalah dengan Di Yulong. Murid Feng Tianyu mengecil dan hatinya terguncang. Tidak mungkin meja biasa bisa membuat pedangnya tertancap. Hanya karena dua lelaki dan satu perempuan itu menyatukan kekuatan mereka ke dalam meja, maka kekuatan ayunan pedangnya pun terbatas, sehingga pedangnya pun terperangkap. Sudah berakhir. Feng Tianyu merasa putus asa. Sebenarnya, jika hanya Di Yulong saja, dia masih mempunyai kesempatan untuk menaklukkan Di Yulong dan menyelesaikan krisis. Namun, jika empat Di Yulong menyerang pada saat yang sama, dia tidak akan mempunyai peluang untuk menang, tidak peduli seberapa berhati-hatinya dia. Sayang sekali. Tiba-tiba, Di Yulong tersenyum dingin, dan dengan kedua telapak tangannya dia menghantam, memecahkan permukaan meja, dan kemudian kekuatan telapak tangan yang mendominasi menghantam dada Feng Tianyu. Engah! Peng! Feng Tianyu tiba-tiba tersambar petir, menyemburkan darah dari mulutnya dan terlempar keluar. Kepala istana, kami di sini untuk menyelamatkan Anda. Melihat ini, anggota istana Goshok bergegas maju untuk membantu Feng Tianyu. Namun, pada saat ini, cahaya dingin tiba-tiba datang dari belakang. Cici-cici. Lebih dari 10 anggota istana Goshok terkejut, dan semua pedang berat mereka terlempar dari belakang. Serangan diam-diam dengan pedang itu tidak berakibat fatal, tetapi cukup untuk membuat semua orang jatuh ke tanah dan kehilangan kemampuan bertarung mereka. Pedang yang sempurna. Seru Di Yulong. Terima kasih, Tuan Di, atas pujian Anda. Pemuda berseragam istana elang jiwa naga itu melangkah maju dan membungkuk hormat kepada Di Yulong. Xiao Zhao, apakah kau mengkhianatiku? Feng Tianyu menatap pemuda itu dengan kaget dan marah, tangannya terkepal dan urat-uratnya menonjol. Ia tidak pernah menyangka bahwa orang kepercayaannya yang telah ia latih secara pribadi justru akan berbalik melawannya di tengah pertempuran. Bab 577. Setelah Dragon Soul berada di jalur yang benar, Feng Tianyu juga mulai mengembangkan kekuatan istana Changying miliknya sendiri dan merekrut banyak orang baru. Nama asli Xiao Zhao adalah Zhao He. Ia adalah orang kepercayaan yang dipilih dan dilatih olehnya secara pribadi. Identitas, latar belakang, dan fondasinya sangat bersih, sehingga ia selalu mempercayakan tugas-tugas penting kepadanya. Faktanya, ketika dia pertama kali bergegas memasuki villa itu, dia menyadari bahwa mungkin ada pengkhianat di antara anak buahnya. Namun, dia memikirkan semua orang kecuali Zhao He. Kepala istana, aku sungguh minta maaf karena gagal memenuhi harapanmu yang tinggi. Zhao He berbalik dan menatap Feng Tianyu dengan simpati dan rasa iba. Tetapi ungkapan ini tidak diragukan lagi merupakan ironi terbesar bagi Feng Tianyu. Mengapa? Feng Tianyu bertanya, menahan amarahnya. Kenapa? Zhao He tertawa terbahak-bahak mendengarnya. Kepala istana, bukankah pertanyaanmu agak terlalu konyol? Konyol. Benarkah? Tanya Zhao He sinis, zaman telah berubah. Jiwa naga sudah ketinggalan zaman. Sekarang dunia ini milik Dewa Iblis. Bahkan Kaisar Naga pun bersembunyi dari Dewa Iblis dan tak berani keluar. Hal hebat apa yang bisa kau capai? Kau telah menjadi pengikut iblis. Feng Tianyu semakin marah. Pahlawan sejati adalah orang yang tahu zaman. Era di mana Dewa Iblis akan mendominasi dunia akan segera tiba.
Jika aku tidak menunjukkan kesetiaanku kepada Dewa Iblis sekarang, aku khawatir Zhao He, yang berada di bawah komandonya, tidak akan ada tempat lagi untukku di masa depan. Zhao He tertawa, kepala istana, jangan salahkan aku. Aku harus membuat rencana untuk masa depanku. Tidak tahu malu. Zhao He, kami selalu menghormatimu, tapi kami tidak pernah menyangka kau akan menjadi orang yang begitu hina. Meskipun orang-orang di istana Changying terluka parah, integritas mereka tetap tak terkalahkan. Mereka dipenuhi amarah yang benar dan merasa malu atas tindakan Zhao He. Awalnya, Zhao He adalah orang yang dipilih khusus oleh Feng Tianyu untuk dipromosikan, dan dia adalah orang terpenting kedua di istana Changying. Tentu saja, anggota lain juga menghormati Zhao He. Akan tetapi, tindakan Zhao He saat ini sungguh keterlaluan bagi manusia dan dewa. Feng Tianyu merasa semakin terhina dan marah. Ada begitu banyak pria pemberani dan bersemangat di istana Changying, tetapi dia tidak menyukai satu pun dari mereka. Sebaliknya, dia mendukung penjahat yang jahat. Semuanya salahnya. Zhao He, aku yakin kau akan menyesali ini di masa depan. Feng Tianyu berkata dengan dingin, Kaisar Naga akan kembali cepat atau lambat, dan ketika itu terjadi, Dewa Iblis yang kau percayai akan dihancurkan olehnya. Haha, kau masih bermimpi, kata Zhao He dengan nada meremehkan. Tidakkah kau lihat adegan ketika Dewa Iblis datang ke Tiongkok setengah tahun yang lalu? Selama Dewa Iblis mau, dia bisa dengan mudah menghancurkan Tiongkok. Bahkan jika 12 istana jiwa naga menyerang bersama, mereka hanyalah setitik debu di mata Dewa Iblis. Belum lagi Kaisar Naga telah menghilang, bahkan jika dia benar-benar kembali, bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan Dewa Iblis? Kebodohan. Feng Tianyu mencibir, bagaimana orang bodoh sepertimu bisa membayangkan apa yang bisa dilakukan Kaisar Naga? Tatapan Zhao He berubah dingin ketika mendengar ini, dan dia mendengus, Feng Tianyu, apapun yang kau katakan, bahkan jika kau memuji Kaisar Naga sebagai dewa yang maha kuasa, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu tepat waktu hari ini. Terima saja takdirmu. Itu belum tentu benar. Kata-kata yang tiba-tiba itu mengejutkan semua orang yang hadir. Ledakan. Cahaya pedang yang mengerikan turun dari langit dan menghancurkan atap villa. Wus wus wus. Energi pedang yang padat ada di mana-mana, tampak kacau tetapi sebenarnya teratur, menyerang semua orang yang hadir tanpa pandang bulu kecuali anggota jiwa naga. Kepulan-kepulan. Dalam sekejap, semua anak buah di Yulong yang menyergap terbunuh oleh energi pedang, dan tak seorang pun selamat. Di Yulong dan ketiga rekannya mengandalkan kekuatan Dewa Iblis untuk menahan energi pedang, tetapi juga terdesak ke tepi area. Siapa? Di Yulong dan 3 orang lainnya menatap seberkas cahaya di tengah yang memancarkan tekanan pedang yang mengerikan, dan mereka merasa ketakutan. Berapa banyak orang di dunia yang dapat mencapai kekuatan seperti itu? Kaisar Naga. Feng Tianyu merasakan napas yang familiar, ekspresinya penuh dengan fanatisme dan keterkejutan. Pada saat ini, sesosok tubuh menjulang tinggi tiba-tiba muncul, melangkah di atas cahaya bintang, perlahan turun dari atap. Saat kaki Anda menyentuh tanah, tekanan udara yang tak tertandingi menyapu. Peng! Di Yulong dan ketiga orang lainnya semuanya muntah darah dan terbang keluar. Betapa hebatnya! Zhao He tertegun, menatap sosok yang tampak seperti dewa turun dari surga, dan hatinya bergetar. Bahkan sebelum dia bisa bergerak, dia telah menyapu bersih keempat jenderal iblis yang berada di bawah komando Dewa Iblis hanya dengan tekanan yang dimilikinya. Apakah ini kekuatan Kaisar Naga, pendiri jiwa naga? Hanya sebatas inikah kekuatan yang diberikan Dewa Iblis kepadamu? Xiao Chen menatap di Yulong dan ketiga orang lainnya dengan tatapan tenang. Tak kusangka aku akan mendapat kehormatan bertemu Kaisar Naga yang termasyhur hari ini. Di Yulong menyeka darah dari sudut mulutnya, raut wajahnya menunjukkan kegilaan yang tak terjelaskan saat ia mencibir, kau jauh lebih hebat daripada Go Xiao. Setidaknya kau pantas menyandang namamu, dan reputasimu memang pantas. Kamu tidak berhak menghakimiku, kata Xiao Chen sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Benarkah? Tanya di Yulong dingin, tunggu saja sampai kau bisa menahan serangan kami. Setelah dia selesai berbicara, Di Yulong dan 2 pria lainnya serta seorang wanita saling memandang dan membuat keputusan dalam hati mereka. Kemudian mereka berempat menyatukan tangan mereka dan mengerahkan kekuatan Dewa Iblis bersama-sama. Gemuruh. Kekuatan Dewa Iblis beresonansi, menyebabkan seluruh villa dan bahkan kehampaan bergetar, dan semua orang yang hadir menjadi panik. 4 Dewa Iblis tebas. Dengan teriakan serempak, Di Yulong dan 3 orang lainnya menangkupkan tangan mereka seperti senjata yang tak tertandingi, menebas ke arah Xiao Chen. Keempatnya memiliki tingkat kultivasi alam legendaris, dan dengan kekuatan iblis dan resonansi keterampilan khusus iblis, mereka cukup untuk membunuh yang kuat di alam dewa. Namun, menghadapi gerakan yang mengguncang bumi ini, Xiao Chen tetap tenang dan membiarkan pisau ajaib besar yang terkondensasi itu menebasnya. Tapi lihat, dentang. Saat pisau ajaib itu masih berjarak 3 kaki dari Xiao Chen,
pisau itu seakan-akan menemui suatu halangan, seakan-akan pisau itu telah menghantam suatu benda yang sangat keras dan tidak dapat bergerak maju lebih jauh lagi. Saya pernah melihat trik ini sebelumnya, dan dulu tidak berhasil. Apa gunanya sekarang? Xiao Chen bersikap acuh tak acuh, tubuhnya tak bergerak, namun niat pedangnya tiba-tiba terbuka, menyebabkan kekosongan itu berputar. Bang! Pedang ajaib besar itu hancur berkeping-keping karena kekuatan memutarbalikkan kekosongan. Di Yulong dan 3 orang lainnya juga merasakan kekosongan di sekeliling mereka berputar, dan kekuatan tarikan spasial yang mengerikan terus-menerus merobek atau meremas tubuh mereka. Terakhir, engah. Tubuh keempat orang itu meledak, jiwa mereka kembali ke ketiadaan, dan kekuatan iblis juga meninggalkan tubuh mereka dan kembali ke tubuh iblis, yang tidak dapat ditemukan dimanapun. Sebenarnya tidak sulit bagi Xiao Chen untuk mempertahankan keempat kekuatan iblis itu, tetapi dia tidak melakukannya. Karena dia tahu bahwa jumlah kekuatan ini tidak ada artinya bagi dewa iblis itu sendiri, dan bahkan jika kekuatan itu diputus, pada dasarnya tidak akan ada pengaruhnya terhadap dewa iblis. Terlebih lagi, cepat atau lambat dia dan iblis akan bertarung, dan dia lebih memilih menghadapi iblis secara keseluruhan. Menang. Semua orang di istana Changying memandangi tubuh Di Yulong dan 3 orang lainnya yang hancur berkeping-keping, villa yang hancur tak dikenali, dan mayat para pengikut iblis yang berserakan di tanah. Mereka tampaknya belum pulih dari kejadian mengejutkan ini. Di Yulong dan ketiga rekannya cukup kuat untuk bersaing dengan kepala istana mereka. Ketika mereka berempat bergabung, kepala istana sama sekali tidak mampu mengalahkan mereka. Namun, pemuda di hadapannya bagaikan dewa yang turun ke bumi di saat kritis. Ia tak menggerakkan tubuh maupun tangannya, melainkan hanya melepaskan aura pedang, yang menyapu bersih segalanya dan membunuh semua orang. Apakah dia benar-benar yang tertinggi di antara 12 istana jiwa naga? Bab 578. Setelah memastikan situasinya, Xiao Chen berbalik dan perlahan berjalan ke arah Feng Tianyu. Ia mengambil sebuah pil dan berkata kepadanya, minumlah. Feng Tianyu tidak berani ragu, ia mengambil pil itu dengan penuh semangat dan menelannya tanpa ragu. Efek magis obat tersebut dengan cepat memulihkan kekuatan batin Feng Tianyu. Meskipun lukanya belum sepenuhnya pulih, ia sempat mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak. Terima kasih, Kaisar Naga. Feng Tianyu berdiri dan membungkuk pada Xiao Chen. Xiao Chen melambaikan tangannya dan berkata, aku baru saja kembali. Ceritakan apa yang terjadi. Semuanya berawal setengah tahun yang lalu. Kata Feng Tianyu, menurut senior Xuan Wu dan senior King Long, entah kenapa, energi spiritual langit dan bumi tiba-tiba kembali setengah tahun yang lalu, menyebabkan ketiga iblis itu pulih dari luka-luka mereka dan muncul kembali satu persatu. 3 iblis besar. Xiao Chen merenung, dewa iblis dari Seven Star Society, dewa jahat Jepang, dan yang berada di tingkat ke-17 neraka. Ya, mereka bertiga. Feng Tianyu berkata dengan sungguh-sungguh, ketiganya telah melampaui level manusia biasa. Kekuatan mereka bahkan tidak setara dengan kita. Pada hari mereka muncul di dunia, mereka sedang berbicara langsung melintasi ribuan mil lautan. Aku khawatir saat itu, percakapan mereka dapat terdengar di seluruh penjuru dunia. Apa yang mereka katakan? Xiao Chen bertanya dengan tenang. Awalnya mereka tampak bermusuhan, tetapi akhirnya mereka berdiskusi dan memutuskan untuk membagi dunia menjadi 3 bagian. Di antara mereka, Dewa Iblis bersikeras menduduki Tiongkok, dan 2 lainnya tidak keberatan. Feng Tianyu menceritakan keseluruhan ceritanya. Dewa Iblis. Mata Xiao Chen menjadi gelap. Pihak lain bersikeras menduduki Tiongkok, jelas karena buku sihir terlarang yang ada padanya. Perseteruan ini seharusnya sudah lama diselesaikan, tetapi malah berlarut-larut hingga sekarang. Bukankah Dewa Iblis melancarkan serangan besar-besaran ke Tiongkok setelahnya? Xiao Chen sedikit khawatir dengan situasi di Tiongkok. Dengan kekuatan Dewa Iblis, tidak ada seorang pun di Tiongkok yang dapat melawannya kecuali dia. Feng Tianyu menggelengkan kepalanya dan berkata, Dewa Iblis tidak secara pribadi menyerang Tiongkok, atau lebih tepatnya. Dia diganggu, terganggu. Xiao Chen bertanya dengan ragu, apa yang terjadi? Feng Tianyu berkata, Dewa Iblis benar-benar pernah muncul di Tiongkok. Saat itu, 12 istana jiwa naga, yang dipimpin oleh naga biru, berniat untuk berhadapan langsung dengan Dewa Iblis. Kekuatanmu tidak cukup untuk menandinginya. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Memang. Feng Tianyu mendesah, tapi hanya setelah mengalaminya, kau bisa memahami ketidakberdayaan dan keputusasaan yang sesungguhnya. Saat itu, naga biru, kura-kura hitam, dan rubah perak bekerja sama, tetapi dikalahkan oleh Dewa Iblis hanya dengan 1 jari. Yu He, Suzaku, Serigala Tunggal, Kera Ilahi, dan yang lainnya bahkan tidak memenuhi syarat untuk bertarung. Naga biru Duan Qingchang, kura-kura hitam Hong Yan, dan rubah perak Guan Yue Qinxin sudah menjadi 3 orang terkuat di 12 istana jiwa naga. Akan tetapi, bahkan ketika mereka menggabungkan kekuatan, mereka tetap tidak sebanding dengan jari iblis itu.
Kekuatan iblis yang tak tertandingi membuat orang merasakan keputusasaan dari lubuk hati terdalam mereka. Apa yang terjadi selanjutnya? Tanya Xiao Chen, apakah Dewa Iblis membiarkanmu pergi? Feng Tianyu mengangguk, lalu cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, tepatnya, dia dipanggil pergi. Wei Hao. Dia menyebut dirinya sebagai penguasa langit gelap. Pendeta Ming Tian. Xiao Chen mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu bergumam pada dirinya sendiri, mungkinkah Yaqi juga telah kembali. Meskipun dia tidak berkesempatan menyaksikan kemunculan Yaqi, dia melihat seorang Master Mingwang yang mengaku sebagai bawahan Yaqi. Sayangnya, Yang Mulia Mingwang hanya memegang pedang Kusanagi di tangannya, dan kekuatannya terbatas, sehingga ia terbunuh. Pedang Kusanagi pun jatuh ke tangannya dan diberikan kepada Guan Yu Qinxin. Gelar Mingtian Zunzun jelas mirip dengan Mingwang Zunzun. Dan satu-satunya di dunia yang memenuhi syarat untuk memanggil iblis adalah monster Yaqi. Setelah segelnya rusak, Yamata no Orochi meninggalkan bumi, kemungkinan besar karena ia tidak menyukai energi spiritual yang tipis di bumi. Karena energi spiritual telah kembali ke bumi, wajar saja jika energi spiritual tersebut kembali ke bumi. Sejak itu, Dewa Iblis tidak pernah kembali. Xiao Chen bertanya lagi. Ya, Feng Tianyu mengangguk. Namun, Dewa Iblis tidak ada di sini, dan para pengikutnya sangat merajalela. Mereka menimbulkan masalah di Tiongkok dan berulang kali menantang keagungan jiwa naga kita. Xiao Chen bisa mengerti setelah mendengar ini. Iblis, Dewa jahat dan setan di neraka tingkat 17 ingin membagi dunia menjadi 3 bagian, yang pasti akan membuat banyak orang pengecut dan licik ingin memanfaatkan situasi tersebut. Setengah tahun telah berlalu, dan pasti semakin banyak orang yang percaya pada iblis di Tiongkok. Orang-orang seperti Di Yulong mungkin hanyalah orang biasa. Di atas Di Yulong, pasti ada lebih banyak orang kepercayaan iblis yang menyusup ke Tiongkok. Seolah tahu apa yang dipikirkan Xiao Chen, Feng Tianyu melanjutkan, ada 3 tingkatan pengikut Dewa Iblis, Utusan Iblis, Jenderal Iblis, dan Murid Iblis. Para pengikut iblis biasa dengan peringkat terendah hanyalah sekelompok orang yang tertipu secara membabi buta. Mereka belum pernah melihat Dewa Iblis, tetapi mereka mendambakan kekuatan Dewa Iblis. Jenderal Iblis tingkat kedua adalah orang-orang seperti Di Yulong dan 4 lainnya. Mereka sudah memiliki kekuatan iblis dan bisa merekrut murid iblis biasa. Utusan Iblis adalah pengikut setia Dewa Iblis, merekalah yang pertama kali diberi kekuasaan oleh Dewa Iblis. Mereka menyusup ke Tiongkok, terus-menerus merekrut jenderal dan pengikut iblis untuk Dewa Iblis, dan sering mengganggu serta menyerang jiwa naga. Kekuatan mereka yang sesungguhnya tak terduga. Feng Tianyu menjelaskan bahaya tersembunyi yang ditinggalkan oleh Dewa Iblis di Tiongkok satu persatu. Mendengar ini, Xiao Chen merenung dan berkata, jika kita ingin menghilangkan bahaya tersembunyi, kuncinya terletak pada utusan iblis. Ya, keberadaan Dewa Iblis saat ini belum diketahui. Hanya dengan melenyapkan utusan iblis, kita dapat mengungkap bahaya tersembunyi dari sumbernya. Namun, saat ini, kita hanya dapat memastikan bahwa total ada 3 utusan iblis, tetapi identitas spesifik mereka belum dapat dipastikan. Aku telah lama menyelidiki secara diam-diam di Sanzu, dan aku hanya menemukan petunjuk tentang Di Yulong. Feng Tianyu mendesah. Xiao Chen memandang Di Yulong dan 3 orang lainnya yang sudah meledak, merasa sedikit menyesal. Jika keempat orang itu belum mati, mereka dapat menggunakan teknik pencarian jiwa untuk mengetahui identitas utusan iblis tersebut. Tentu saja, ada kemungkinan Di Yulong dan 3 orang lainnya tidak mengetahui identitas utusan iblis. Lagi pula, identitas utusan iblis itu sensitif. Sekalipun mereka bawahan langsung, mereka mungkin tidak mengungkapkan identitas mereka dan mungkin mengenakan topeng atau semacamnya. Zhao He, apakah kamu tahu informasi apapun? Feng Tianyu tiba-tiba menatap Zhao He yang menggigil di sampingnya dan bertanya dengan suara dingin. Aku hanya orang beriman biasa, aku tidak tahu apa-apa. Zhao He roboh ke tanah ketakutan, memohon, Tuan Istana, tolong ampuni nyawaku, aku tahu aku salah. Sudah aku bilang sejak lama kau akan menyesalinya cepat atau lambat, tapi aku tak menyangka itu akan datang lebih cepat dari yang kukira. Kata Feng Tianyu, lalu meminta maaf kepada Xiao Chen, Kaisar Naga. Goshock gagal mengawasi dengan benar dan keliru mempercayai penjahat, mempermalukan jiwa naga. Tolong hukum aku, Kaisar Naga. Xiao Chen melirik Zhao He dan berkata dengan tenang, dengan begitu banyak orang, pasti akan selalu ada 1 atau 2 orang jahat. Itu tak terelakkan. Tapi ini memang salahmu. Kau harus memperbaiki penglihatanmu. Ya, Goshock akan mengingatnya. Kata Feng Tianyu malu. Baiklah, mengingat dedikasimu pada jiwa naga, jasa dan kesalahanmu akan dikompensasi. Tapi karena kaulah yang memperkenalkan orang ini pada jiwa naga, kau harus menghadapinya secara langsung. Goshock mengerti, terima kasih Kaisar Naga. Setelah Feng Tianyu selesai berbicara, dia menghunus pedangnya dengan marah.
Zhao He menyadari sesuatu dan hendak memohon belas kasihan, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, cahaya pedang menembus tenggorokannya. Bab 579. Karena ada utusan iblis yang bersembunyi di Sanzu, Xiao Chen juga tinggal di Sanzu untuk sementara waktu, bersiap untuk menemukan utusan iblis itu. Lagi pula, dia tidak tahu kapan Ye Yufei dan Xiao Yingsui akan bangun, jadi dia tidak terburu-buru untuk melakukan apapun. Pada hari ketiga, Feng Tianyu sedang melaporkan situasi tersebut kepada Xiao Chen di kamar hotelnya ketika tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Sebuah suara asing berkata, "Kepala istana, Su Zeng punya sesuatu untuk dilaporkan." Su Zeng. Feng Tianyu sedikit terkejut, seolah teringat sesuatu, dan berkata kepada Xiao Chen, "Kaisar Naga, aku hampir lupa memberitahumu bahwa Nona Xia juga ada di Sanzu." Nona Xia. Xiao Chen tertegun sejenak, lalu menyadari apa yang sedang terjadi. Ia bertanya dengan heran, "Apakah Anda sedang membicarakan Xia Xiyun?" "Ya." Feng Tianyu mengangguk. "Mengapa dia ada di Sanzu?" Xiao Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak mengherankan bahwa Xia Xiyun berada di Yanjing atau Jiangnan, tetapi mengapa dia datang ke Sanzu? "Saya tidak tahu alasan spesifiknya, saya hanya tahu dia sepertinya mengalami beberapa kesulitan. Tapi saya sedang menjalankan misi, dan tidak mudah mengungkapkan identitas saya secara langsung, jadi saya meminta bawahan saya, Su Zeng, untuk melindunginya secara diam-diam. Jika ada pergerakan, laporkan kepada saya." Lagi pula, Feng Tianyu sudah lama mengikuti Xiao Chen dan bertemu Xia Xiyun beberapa kali, jadi dia tahu bahwa Xia Xiyun adalah teman Xiao Chen. Ketika Xia Xiyun tampil di konser Universitas Yenqing, Luo Tian, salah satu dari 4 tuan muda Universitas Yenqing, pergi untuk memprovokasi Xia Xiyun, tetapi dibunuh oleh Xiao Chen. Kemudian, keluarga Luo dan Kei menolak menerima situasi tersebut dan mulai melakukan gerakan secara rahasia, tetapi dihancurkan oleh Xiao Chen lagi. Tidak peduli apapun alasannya, dapat dilihat bahwa Xia Xiyun memiliki bobot tertentu di hati Xiao Chen, jadi Feng Tianyu tidak berani mengabaikannya dan mengirim seseorang untuk diam-diam melindungi Xia Xiyun. "Biarkan dia masuk dan tanyakan apa yang terjadi." Xiao Chen mengangguk. Mendengar ini, Feng Tianyu segera pergi membuka pintu dan membawa Su Zeng masuk. Ketika Su Zeng datang, dia mendengar dari orang lain bahwa Kaisar Naga tertinggi jiwa naga ada di sini, jadi dia sangat gembira. "Nama saya Su Zeng, salam hormat kepada Kaisar Naga." Orang-orang yang direkrut Feng Tianyu semuanya masih muda, dan Su Zeng bahkan lebih muda lagi, tampak baru berusia 16 atau 17 tahun, dengan kekuatan yang mencapai tingkat setengah langkah bawaan. Pada saat ini, Su Zeng berdiri di depan Xiao Chen, gemetar dan tergagap. Tetapi ini bukan karena takut, melainkan kegembiraan. "Su Zeng, apakah kamu datang ke sini untuk melapor karena Nona Xia punya sesuatu untuk dikatakan?" tanya Feng Tianyu. "Ya, Nona Xia dan ayahnya diundang ke sebuah jamuan makan di Hotel Sanzu." Jawab Su Zeng jujur. "Ayahnya, Xia Mingfeng juga ada di sini." Xiao Chen semakin terkejut. Dia mengira Xia Xiyun punya beberapa teman di sini dan datang ke Sanzu untuk bermain dengan teman-temannya, tetapi sekarang tampaknya bukan itu masalahnya. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya, "Apakah kamu tahu siapa yang mengundang mereka?" "Keluarga Zhang." Jawab Su Zeng, lalu berhenti sejenak, "Dan keluarga Lan seharusnya diundang juga." "Keluarga Lan." Xiao Chen tertegun. Apakah itu suatu kebetulan? Mendengarkan percakapan antara Lan Qianying dan Lan Qianqian, saudara ipar yang disebutkan Lan Qianqian bernama Zhang Jun, dan dia jelas berasal dari keluarga Zhang. Awalnya dia mengira perjalanan itu hanya pertemuan kebetulan dan akan sulit bertemu lagi di masa mendatang, jadi setelah membantu Zhong Yun mengusir pria bernama Chen, dia langsung pergi, tetapi dia tidak menyangka akan mendengar kabar tentang mereka secepat ini. Sebenarnya, Xiao Chen tidak benar-benar ingin berurusan dengan keluarga Lan dan keluarga Zhang, tetapi dia tidak tahu apa yang terjadi dengan Xia Xiyun dan Xia Mingfeng, jadi dia sedikit khawatir. Tidak peduli apapun, keluarga Xia menjaga Ye Yufei dengan baik, dan Xia Xiyun juga adalah temannya. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada keluarga Xia, dia pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu. "Chang Ying, aku mau keluar sebentar." Xiao Chen berdiri dan berkata. Feng Tianyu tentu saja mengerti apa yang akan dilakukan Xiao Chen dan bertanya, "Apakah kamu ingin aku menemanimu?" "Tidak perlu, teruslah selidiki berita tentang utusan iblis secara diam-diam." Perintah Xiao Chen dan langsung meninggalkan hotel. Di kamar pribadi Hotel Sanzu, Zhang Zhongsheng, Zhang Jun, dan Zhang Rong dari keluarga Zhang. Lan Xinghuai, Lan Qianying, dan Lan Qianqian dari keluarga Lan. Xia Mingfeng dan Xia Xiyun dari keluarga Xia. 8 orang dari 3 keluarga duduk di meja yang sama, dan suasananya cukup hidup. "Kemarilah, Saudara Lan, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini Xia Mingfeng, pimpinan grup Xia di kota Laning, Jiangnan." Zhang Zhongsheng, pimpinan keluarga Zhang, tersenyum lebar saat memperkenalkan Xia Mingfeng kepada Lan Xinghuai.
Saya dan bos Xia telah menjadi mitra bisnis selama bertahun-tahun. Saya bisa katakan bahwa tanpa dukungan finansialnya, bisnis keluarga Zhang kami tidak akan ada seperti sekarang ini. Begitulah adanya. Tuan Xia, saya akan bersulam untuk Anda. Lan Xinghui mengangkat gelasnya. Saudara Zhang, Saudara Lan, sama-sama. Xia Mingfeng mengambil gelas anggur dan berbasa-basi dengan mereka berdua, merasa sangat tidak nyaman. Seperti yang dikatakan Zhang Zhongsheng, bisnis keluarga Zhang pernah mengalami kemerosotan dan terancam bangkrut, tetapi ia penuh semangat dan energi saat itu dan terkenal di seluruh komunitas bisnis Tiongkok. Atas dorongan hatinya, ia memberikan pembiayaan kepada bisnis Zhang, yang memungkinkan keluarga Zhang dapat mengedarkan dana dengan lancar dan bertahan hidup. Kini, hampir 10 tahun telah berlalu, dan keluarga Zhang telah menjelma menjadi raksasa di Sansu. Namun, keluarga Xianya sedang menghadapi kesulitan keuangan dan harus meminta bantuan keluarga Zhang. Memang benar segala sesuatunya berubah seiring berjalannya waktu. Lan Qianqian dan Xia Xiyun duduk bersama, dan Lan Qianqian terus menatap Xia Xiyun tanpa rasa malu. Xia Xiyun awalnya tidak mempermasalahkannya, namun lama-kelamaan ia merasa sedikit tidak nyaman dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Nona Lan, apa yang sedang Anda lihat?" "Saudari Xia, kamu sangat cantik," kata Lan Qianqian dengan takjub. Xia Xiyun tersipu ketika mendengar ini dan tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Ada banyak anak laki-laki yang memuji kecantikannya, tetapi ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan gadis sejujur Lan Qianqian. "Aku serius. Aku selalu berpikir adikku yang paling cantik, bahkan lebih cantik daripada bintang-bintang di TV. Tapi sekarang aku sadar kalau kakak Xia sama cantiknya dengan adikku," kata Lan Qianqian serius. "Qianqian, omong kosongmu lagi. Bagaimana aku bisa dibandingkan dengan Nona Xia?" Lan Qianying tidak sopan, tetapi dia merasa begitu tulus. Dia selalu percaya diri dengan penampilannya, tetapi di hadapan Xia Xiyun, dia merasa malu pada dirinya sendiri. Lan Qianqian berkata sambil tersenyum, "Kak Xia, lihat, kakakku juga mengatakan hal yang sama. Dan kakak iparku bilang dia hanya akan tertarik pada kakakku di kehidupan ini, tapi sekarang dia juga terpesona padamu." Di seberangnya, Zhang Jun, yang awalnya tak kuasa menahan diri untuk melirik Xia Xiyun, tampak sangat malu mendengar ini. Ia terbatuk pelan dan berkata, "Qianqian, kenapa kau begitu belak-belakan?" Lan Qianqian terkekeh dan berkata, "Kakak ipar, kamu tidak perlu malu. Aku tahu kamu hanya perlu melihat Suster Xia beberapa kali lagi karena dia sangat cantik. Itu wajar. Tapi orang yang paling kamu sayangi tetaplah Suster Xia, kan?" "Ya, Qianqian paling mengenalku." Zhang Jun langsung mengangguk, lalu menatap Lan Qianying. Tetapi Lan Qianying tidak pernah melihatnya dari awal sampai akhir, yang membuatnya sangat tertekan. Pada saat ini, seorang pemuda pendiam lain yang berusia akhir belasan tahun di perjamuan tiba-tiba berkata dengan dingin, kakak sudah punya kakak Qianying. Bersikaplah lebih baik padanya mulai sekarang. Jangan pelin-pelan dan selalu memikirkan seseorang yang seharusnya tidak kakak pikirkan." Bab 580. Zhang Rong adalah putra kedua Zhang Zhongsheng dan adik laki-laki Zhang Jun. Zhang Jun selalu menjadi kebanggaan keluarga Zhang. Ia telah membantu mengelola bisnis keluarga Zhang selama bertahun-tahun dan memiliki kemampuan yang luar biasa. Ia sangat dicintai oleh Zhang Zhongsheng dan dipercaya oleh para tetua keluarga. Sebaliknya, Zhang Rong adalah seorang playboy yang ahli menghancurkan reputasi keluarga Zhang. Ia pernah membuat kakeknya sangat marah hingga kakeknya sakit parah dan selalu dianggap sebagai aib keluarga Zhang. Oleh karena itu, meskipun mereka bersaudara, Zhang Jun memandang rendah adiknya dan bahkan merasa sedikit kesal padanya. "Xiao Rong, apa maksudmu?" tanya Zhang Jun dengan marah. "Apa maksudmu memikirkan seseorang yang seharusnya tidak kupikirkan? Jelaskan maksudmu dengan jelas." "Jangan khawatir, kamu akan segera tahu," kata Zhang Rong dengan percaya diri. "Psikopat." Zhang Jun mengumpat dengan suara rendah. "Kenapa kamu berpura-pura?" Lan Qianqian juga merasakan penghinaan di hatinya. Dia juga membenci karakter Zhang Rong yang tidak bermoral dan melanggar hukum dari lubuk hatinya. Berkali-kali ia bertanya-tanya, mereka jelas-jelas dua bersaudara, mengapa ada perbedaan yang begitu besar di antara mereka? Zhang Rong melirik Lan Qianqian, lalu tiba-tiba berkata kepada Zhang Zhongsheng yang sedang berbicara dengan Xia Mingfeng dan Lan Xinghui, "Ayah, ayo kita mulai bisnis." Pada kesempatan seperti itu, Zhang Rong, seorang junior, menyela pembicaraan tiga orang tetua dengan nada agak tidak sabar, yang jelas merupakan perilaku yang sangat tidak sopan. Namun Zhang Zhongsheng sama sekali tidak marah. Ia malah langsung berkata kepada Xia Mingfeng, "Saudara Xia, saya tahu alasan Anda datang ke Sansu. Jadi, bagaimana kalau kita langsung ke intinya dan mempersingkatnya?" "Oke." Xia Mingfeng tentu saja ingin langsung ke intinya. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. "Saudara Xia, Anda baik hati kepada keluarga Zhang saya dulu, dan saya akan selalu mengingatnya. Hari ini,
grup Xia Anda sedang dalam kesulitan, dan keluarga Zhang saya pasti akan mendukung Anda, tapi... Zhang Zongsheng ragu untuk berbicara. Tapi apa? Kakak Zhang, katakan saja. Karena Xia Mingfeng datang ke Zhang Zongsheng untuk meminta bantuan, dia secara alami sudah siap secara mental. Wajar saja jika Zhang Zongsheng mengajukan syarat. Karena keluarga Zhang dan keluarga Xia sudah begitu dekat, kenapa kita tidak memperbaikinya dan menjadi mertua? Kata Zhang Zongsheng serius. Apa? Xia Mingfeng sedikit terkejut saat mendengar ini. Ekspresi wajah Xia Xiyun langsung berubah saat mendengar ini. Lan Qianying, Lan Qianqian, Zhang Jun dan yang lainnya semua memandang Zhang Zongsheng dengan heran. Keluarga Zhang dan keluarga Xia akan menikah. Ayah, kenapa ayah tidak membicarakan ini denganku? Kenapa tiba-tiba begini? Tanya Zhang Jun dengan suara berat. Meskipun Xia Xiyun memang memukau, ia telah mengejar Lan Qianying selama bertahun-tahun. Bagaimana ia bisa membuat pilihan saat ini? Apa urusanmu? Zhang Rong mencibir, apakah kamu pikir aku memintamu menikahi Xiyun? Kamu. Zhang Jun awalnya marah, tetapi kemudian dia tampak mengerti sesuatu dan bertanya dengan heran, Ayah, apakah ayah berencana membiarkan Nona Xia menikahi Xiao Rong? Tentu saja, itu maksudku. Zhang Zongsheng mengangguk dan menatap Zhang Jun dengan tenang. Ada pertanyaan. Ini. Zhang Jun merasa malu dan tertekan. Ia mengira hal baik seperti itu pasti akan menimpanya, tetapi ia tidak menyangka hal itu benar-benar akan menimpa si keren Zhang Rong. Dengan karakter Zhang Rong, apakah dia pantas memerankan Xia Xiyun yang cantik dan berbudi luhur? Saudara Zhang, ini terjadi terlalu tiba-tiba. Saya sama sekali tidak siap secara mental. Kata Xia Mingfeng dengan malu. Zhang Zongsheng tersenyum dan berkata, Saudara Xia, jangan cemas. Saya tidak meminta Anda untuk langsung setuju. Anda bisa meluangkan waktu untuk memikirkannya. Kata-kata ini tidak diragukan lagi merupakan belati yang tersembunyi dalam senyuman. Mengetahui bahwa Xia Mingfeng sangat cemas dan krisis grup Xia sudah dekat, Zhang Zongsheng tetap memintanya untuk tidak cemas. Bukankah ini jelas-jelas memanfaatkan kemalangan orang lain? Lan Qianying juga seorang wanita tangguh di dunia bisnis. Ia tahu seluk-beluk bisnis, dan kesannya terhadap keluarga Zhang pun menurun. Jika bukan karena dukungan keluarga Xia, bagaimana keluarga Zhang bisa menjadi seperti sekarang ini? Akibatnya, sekarang keluarga Xia dalam kesulitan dan meminta bantuan keluarga Zhang. Keluarga Zhang menggunakan ini sebagai ancaman dan memaksa Xia Xiyun untuk menikah dengan keluarga Zhang. Ini sungguh tercela. Namun, bisnis keluarga Lan juga bergantung pada keluarga Zhang. Saat ini, betapapun tidak adilnya perasaannya terhadap keluarga Xia, ia tidak bisa menyalahkan keluarga Zhang atas apapun. Kadang-kadang, rasa keadilannya tidak dapat mengalahkan keluarga dan perusahaannya, dan dia harus mempertimbangkan situasi secara keseluruhan. Xiyun, apa pendapatmu tentang Tuan Muda Zhang? Xia Mingfeng melirik Zhang Rong dan berkata, menurutku Tuan Muda Zhang pria yang tampan. Meskipun dia 2 tahun lebih muda darimu, dia orang yang sangat tenang. Kamu mungkin bisa mempertimbangkannya. Xia Xiyun, yang masih ragu-ragu bagaimana cara menolak dengan sopan, karena tidak ingin membuat suasana canggung, langsung marah ketika mendengar ini, Ayah, apa ayah mencoba menggunakanku sebagai alat tawar-menawar lagi? Apa aku hanya komoditas di mata ayah? Xiyun, bukan itu maksudku. Xia Mingfeng menjelaskan, aku tahu kau menyukai Xiao Chen, tapi dia tidak menganggapmu ada di matanya. Kau tidak akan mendapatkan apa-apa jika terus menunggu seperti ini. Dia sudah mengerti pikiran putrinya. Setelah melihat keistimewaan Xiao Chen, dia pun setuju agar putrinya bersama Xiao Chen. Namun lambat laun, ia merasa hal itu tidak realistis. Xiao Chen bukan lagi orang biasa-biasa saja di Wu. Ia mampu menutupi langit dengan satu tangan di provinsi Jiangnan dan menghancurkan keluarga yang jauh lebih kuat daripada keluarga Xia hanya dengan satu jentikan tangan. Seberapa luas visinya? Meskipun putrinya cantik dan berbakat, dia masih terlalu biasa dibandingkan dengan Xiao Chen. Dulu, ia merasa Xiao Chen tidak pantas untuk putrinya, tetapi sekarang, ia merasa putrinya tidak pantas untuk Xiao Chen. Bahkan jika Anda terus menunggu seperti ini, tidak akan ada hasil. Ketika nama Xiao Chen keluar dari mulut Xia Mingfeng, ekspresi orang-orang yang hadir berubah berbeda. Ekspresi Zhang Rong berubah dingin, dan dia telah menjatuhkan hukuman mati pada Xiao Chen dalam hatinya. Dewi yang saya kagumi ternyata menyukai orang lain. Bagaimana dia bisa membiarkan ini terjadi? Mungkin dia tidak punya hak untuk mengatakan apapun di masa lalu, tetapi sekarang, jika dia menginginkan seorang wanita dan ingin membunuh seorang pria, bukankah itu mudah? Adapun Lan Qianying dan Lan Qianqian, mereka saling memandang dan berbicara dengan suara rendah. Kakak, apakah Xiao Chen yang dibicarakan Paman Xia adalah orang yang sama? Tanya Lan Qianqian. Seharusnya itu hanya kebetulan. Bagaimana mungkin itu bisa menjadi kebetulan seperti itu? Tanya Lan Qianying ragu-ragu. Ya, itu pasti kebetulan.
Setidaknya ada 800 orang bernama Xiao Chen di Tiongkok. Lan Qianqian sangat yakin. Ia memiliki kesan yang sangat buruk tentang pemuda, pengecut, bernama Xiao Chen yang ditemuinya di Gurun Gobi. Xia Xiyun adalah wanita tercantik menurutnya, jadi wajar saja ia tidak ingin Xia Xiyun jatuh cinta pada pria seperti itu. Namun pada saat itu, tiba-tiba terdengar keributan di luar pintu. Hei, nak, ini bukan tempatmu, kau tidak boleh masuk, keluar dari sini. Ah, tanganku patah. Patah, lepaskan. Sanzu adalah wilayah kekuasaan keluarga Zhang. Zhang Zhongsheng juga membawa beberapa pengawal ke perjamuan ini dan meminta mereka untuk berjaga di luar agar orang luar tidak mengganggu mereka. Keributan di luar saat ini jelas disebabkan oleh seseorang yang mencoba masuk dan terlibat konflik dengan pengawal keluarga Zhang. Tepat ketika semua orang terkejut dan waspada, pintu kotak itu didorong terbuka, dan seorang pemuda berpakaian putih masuk perlahan. Matanya menyapu kedua saudari Lan dan akhirnya tertuju pada Xia Xiyun. Bersambung.